Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat sedih menyaksikan pembantaian dan kekejaman Israel terhadap umat Islam di Gaza, Palestina saat ini. Israel dengan sangat kejam dan biadab menyerang dan membombardir kota Gaza, Palestina dengan tanpa hentinya, dengan brutal setiap harinya. Sejak mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023. Umat Islam di Palestina dibantai, dibunuh dengan kejam dan sadis oleh Israel. Umat Islam tewas syahid di Gaza, Palestina dengan jumlah yang sangat besar, 11.400 orang lebih. Kebanyakannya adalah anak-anak, 6.000 lebih, dan perempuan 3.000 lebih. Ribuan bangunan dihancurkan oleh Israel, termasuk masjid-masjid dan bahkan rumah sakit, sekolah-sekolah juga ikut dihancurkan. Bahkan tempat-tempat pengungsian juga dihancurkan dan dibombardir oleh Israel, di mana di situ para pengungsi banyak berkumpul, berlindung dan istirahat di tempat tersebut. Namun dengan biadab dan dengan sadisnya Israel membombardir semua tempat tersebut, tidak terkecuali tempat yang seharusnya tidak boleh dibom, dirudal, diserang menurut aturan internasional. Juga seperti rumah sakit, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat pengungsian, semua menjadi target penghancuran dan pemboman oleh Israel. Sangat mengerikan memang apa yang terjadi sekarang ini di Palestina, di Gaza, Palestina. Israel sudah melakukan kekejaman yang luar biasa terhadap umat Islam Palestina tanpa rasa kemanusiaan, tanpa rasa kasih sayang. Semua warga sipil menjadi target sasaran Israel dengan dalih menyerang pasukan mujahidin Hamas, Al-Qassam, Brigade Al-Qassam. Itu semuanya dalih mereka saja, padahal yang mereka targetkan adalah memang sengaja mereka menargetkan penduduk sipil, bahkan awak medis dan para awak jurnalis, yang seharusnya semua ini tidak boleh ditargetkan dalam suatu peperangan menurut hukum internasional. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sebagai bentuk solidaritas kita sesama muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah SAW juga, mari kita membantu meringankan penderitaan umat Islam Palestina dengan melakukan apa saja yang bisa membantu mereka sesuai dengan kesanggupan kita. Bagi pemimpin, tentu kewajiban bagi pemimpin adalah untuk membantu Palestina dengan menghentikan kekejaman Israel, baik itu dengan secara militer maupun secara diplomasi.